Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, perkenalkan nama saya Asep Nurhuda, dosen tetap dari Prodi PGSD STKIP Purwakarta. Mata kuliah yang saya ampu saat ini yaitu sesuai dengan bidang keahlian saya, yakni Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di kelas tinggi dengan kode mata kuliah yaitu GD 110. Mata kuliah ini ditunjukkan untuk mahasiswa semester 4 dengan bobot mata kuliah yaitu sebanyak 3 SKS. Dalam perkuliahan mata kuliah Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia di kelas tinggi ini ada 16 kali pertemuan, yaitu 14 materi yang dilakukan secara tatap muka, 2 kali untuk ujian yaitu UTS dan juga UAS. Pada mata kuliah ini yaitu membahas tentang konsep dasar bahasa dan sastra Indonesia di kelas tinggi, keterampilan berbahasa yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Tidak hanya itu, tentunya pada mata kuliah ini mahasiswa juga belajar tentang sastra dan media juga model pembelajaran. Dan pada akhir mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia di kelas tinggi ini, mahasiswa diharapkan untuk mampu menyusun dan membuat sastra, baik nantinya akan berupa buku karya mahasiswa dan juga dihakikan dan diterbitkan melalui jurnal. Adapun CPL ataupun capaian lulusan pada mata kuliah ini yaitu yang pertama adalah adanya sikap dan tanggung jawab, yang kedua adalah menguasai konsep mata kuliah pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di kelas tinggi. Adapun CPMK-nya yang pertama adalah menjelaskan konsep dan hakikat pembelajaran bahasa sastra Indonesia di kelas tinggi. Yang kedua, mampu menerapkan pendekatan dan strategi juga model pembelajaran. Dan yang ketiga, mengkaji juga mengkreasikan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia khususnya di kelas tinggi. Adapun perkuliahan ini didukung oleh media pembelajaran, adapun kuisis juga Canva sebagai pendukung pembelajaran. Adapun metode yang digunakan yaitu delivery, interaksi, dan assessment. Adapun delivery yaitu dosen menyampaikan kepada mahasiswa sebagai awalan perkuliahan dan menyampaikan tujuan pembelajaran juga materi pembelajaran. Interaksinya dilakukan secara 2 arah, tanya jawab antara dosen dengan mahasiswa, mahasiswa dengan mahasiswa, dan yang terakhir kita akan lakukan selain itu interaksinya ada presentasi juga. Dan terakhir pada saat asesmen kita melakukan asesmen formatif dan juga asesmen sumatif. Adapun asesmen formatif yang dilakukan pada mata kuliah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di kelas tinggi itu yaitu ada kuis, terus proyek individu, penilaian sikap, dan juga penilaian keterampilan. Dan asesmen sumatifnya yaitu dilakukan ada UTS dan diakhiri seperti biasa dengan adanya UAS. Untuk model pembelajaran yang dilakukan dalam perkuliahan mata kuliah ini yaitu experiential learning, project based learning, dan juga diskusi kelompok. Adapun referensi dari mata kuliah ini yaitu buku dari karya dosen STKIP termasuk juga saya, ada jurnal dan juga sumber-sumber yang lainnya. Dan pada saat ini saya akan menyampaikan perkuliahan pertemuan ke-7 yaitu membahas tentang keterampilan membaca pemahaman. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Yes.
Nah, kurang kompak. Kan ada senyum ceria tuh ini ya. Kan kita mah PGSD jadi harus ada ceria-cerianya untuk meningkatkan keceriaan kepada anak. Kalau sebagai guru ya coba. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, baik teman-teman sekalian. Alhamdulillah kita berada di pertemuan ke-7 ya. Hari ini dalam perkuliahan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia di kelas tinggi. Barusan mata kuliah siapa? Tentang apa Bu Anissa? Pemecahan masalah. Oke, baik. Hari ini gimana, sehat semuanya? Alhamdulillah. Yang tidak hadir siapa? Hadir semuanya? Alhamdulillah hadir ya. Baik, teman-teman sekalian, seperti yang setelah disampaikan di dalam modul e-learning ya di sistem SIAKAD STK IP Purwakarta, bahwa setiap pertemuannya kita di dalam mata kuliah, termasuk dalam mata kuliah pendidikan bahasa sastra Indonesia ini ada 14 pertemuan dan 2 pertemuannya itu ada UAS UTS, jadi 16 pertemuan. Dan kemarin kita mempelajari tentang menulis deskripsi ya. Nah, sekarang kita membahas tentang bagaimana membaca pemahaman dalam anak. Nah, membaca pemahaman ini menjadi suatu yang sangat penting ya teman-teman sekalian. Karena apa? Karena di era yang serba digital, informasi bertebaran dan lain sebagainya, banyak isu-isu yang mudah diakses. Salah satunya apa? Ya, Google dan lain sebagainya kan ya, ada Facebook ataupun TikTok, isu yang positif maupun negatif yang cepat tersebar. Bahkan tangan kita itu lebih cepat dibanding mulut kita sekarang ya. Nah, itu bagaimana supaya kita bisa memahami apa yang tentunya isi dari apa yang dibaca kita, sehingga tidak langsung begitu share begitu saja, apalagi dalam hal ini kepada siswa ya. Nah, kita sebagai guru harus tentunya bisa memahami isi bacaan, dan kita juga harus memotivasi siswa bagaimana para siswa ini atau para murid ini bisa mengetahui tentang membaca pemahaman. Nah, nanti pada saatnya kita setelah mata kuliah ini selesai, ada sebuah proyek ya tentang bagaimana kita membuat bahan dan media ajar, dan juga nanti ada jurnal dan juga buku tentang keterampilan berbahasa, salah satunya membaca pemahaman ini, dan dikaitkan dengan bagaimana model apa yang mungkin sekiranya relevan yang digunakan untuk dalam pengajaran membaca pemahaman. Jadi teman-teman sekalian, karena kita dicetak untuk menjadi calon guru, jadi bukan sekedar paham untuk kita, tetapi bagaimana kita nanti mengimplementasikan mengajar pemahaman ini, paham tidak? Nah, jadi bukan sekedar mata kuliah di PGSD ini teman-teman sekalian memahami saja, tetapi bagaimana teman-teman sekalian, para mahasiswa sekalian nanti bisa menjadi guru dan bisa mengajarkannya kepada anak, supaya anak itu bisa membaca pemahaman gitu ya. Next ya, teman-teman sekalian, ini ada pengertian membaca pemahaman. Membaca pemahaman adalah proses membaca tingkat lanjut. Jadi bukan lagi membaca permulaan. Membaca tingkat lanjut yang mengerti, menyerap, menemukan informasi penting dari sebuah bacaan secara tepat. Lihat di sana, ada mengerti, ada menyerap, dan menemukan informasi penting. Jadi kita bisa menggarisbawahi mana informasi yang sekiranya kurang penting, mana informasi yang sangat penting. Nah, ini yang harus diterapkan nanti kepada anak, bisa memilah mana saja yang sekiranya harus digarisbawahi atau ditekankan supaya kita mengetahuinya.
Nah, kemampuan membaca pemahaman ini, teman-teman sekalian, yaitu untuk melatih siswa sekolah dasar untuk berpikir kritis, menemukan ide pokok. Apalagi di dalam pembelajaran abad 21, nah, itu kan ada 4C. Komunikasi, kolaborasi, critical thinking atau berpikir kritis, dan kolaborasi dan lain sebagainya. Bahkan sekarang sudah menjadi 6C ya. Nah, serta menjawab pertanyaan terkait isi teks secara lisan maupun tulisan. Jadi dalam hal ini nanti para siswa SD itu bukan sekedar membaca saja. Apalagi membaca permulaan, ini lebih ke tingkatan selanjutnya ya, tingkatan dari membaca, yaitu membaca pemahaman. Selanjutnya teman-teman sekalian, jenis-jenis membaca pemahaman. Ada pemahaman ditelar, yaitu memahami informasi nyata secara tertulis di dalam teks. Misalkan Purwakarta visinya itu adalah Purwakarta istimewa. Nah, menjadi itu adalah informasi nyata secara tertulis di dalam teks. Yang kedua adalah pemahaman inferensial, yaitu membaca tersirat untuk menyimpulkan maksud penulis yang tidak ditulis secara langsung. Nah, tahu 3 contohnya. Menyimpulkan maksud penulis yang tidak tertulis secara langsung, yaitu ada mungkin perumpamaan dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah pemahaman evaluatif, yaitu menilai isi bacaan seperti membedakan fakta dan opini. Nah, teman-teman sekalian, ada yang tahu fakta dan opini? Tahu fakta? Apa bedanya fakta dan opini? Saya fakta itu memang konkret datanya, disiapkan dari data. Iya. Opini itu menurut pribadi semata. Oke, tepuk tangan untuk ini. Nah, betul. Jadi fakta itu berdasarkan data. Jadi realita ditambahkan dengan data-data konkretnya, gitu ya, data-datanya. Sedangkan opini itu boleh pendapat Teteh tentang misalkan STKIP Purwakarta merupakan kampus salah satu kampus unggulan di Kabupaten Purwakarta. Nah, itu boleh opini. Tetapi kalau misalkan itu menjadi fakta, harus dinyatakan dengan data. Gitu ya. Kenapa STKIP disebutkan kampus unggulan? Karena datanya apa, prestasi mahasiswanya apa, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya adalah pemahaman kreatif. Pemahaman kreatif itu yaitu mengembangkan ide baru atau penerapan nilai-nilai dari bacaan kehidupan yang nyata. Jadi ide-ide yang baru diterapkan ke dalam ya, menerapkan nilai dari bacaan kehidupan yang nyata. Misalkan di dalam bacaan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketuhanan yang Maha Esa ini diterapkan di dalam kehidupan nyata. Contohnya, karena kita sila berketuhanan dan berkeragaman agama di Indonesia, misalkan ada 5 atau 6 agama, maka ketika ketakwaan itu adalah ketakwaan umat Islam ketika misalkan beribadah di masjid, umat Kristen ketika beribadah di gereja, dan lain sebagainya. Nah, itu menjadi nyata. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, ini adalah langkah praktis ya. Ada 4 tahapan di dalam membaca pemahaman. Nah, yang pertama adalah menentukan tujuan. Apa informasi yang ingin dicari sebelum memulai membaca? Nah, misalkan kita akan membaca sejarah berdirinya Kabupaten Purwakarta. Nah, karena kan sebelumnya juga bergabung ya Kabupaten Purwakarta dengan Kabupaten mana? Subang. Ya. Subang, Karawang bersatu dulu itu. Mana ibu kotanya? Wanayasa ya dulu. Nah, informasi apa yang akan dicari? Oh, misalkan asal muasal daerah Purwakarta. Selanjutnya membaca sekilas atau skimming. Nah, ini mungkin dipelajari oleh teman-teman yang dulu SMA ya. Pernah kan baca skimming? Pernah? Berapa kata di dalam 1 menit? Nah, itu ya standarnya. Nah, itu membaca judul dan subjudul untuk mendapatkan gambaran umum teks. Jadi membaca judul, subjudul, baca skimming gitu.
Selanjutnya membaca cermat, membaca keseluruhan isi teks secara teliti untuk menangkap detail informasi. Nah, jadi membaca keseluruhan, tetapi tentunya mana poin-poin yang dianggap harus digarisbawahi dengan detail, berarti itu harus beberapa kali mungkin ya, untuk memastikan informasinya bisa kita pahami. Yang selanjutnya mencatat dan merangkum. Nah, ini dalam ini menandai bagian penting dan menceritakan kembali penggunaan bahasa itu sendiri. Nah, ini keterampilan inti ya, apalagi kita sebagai calon guru ya, tentunya harapannya bukan sekedar tulisan itu dipahami oleh kita ya teman-teman sekalian, tetapi bagaimana kita bisa memahami atau meningkatkan keterampilan yang harus dimiliki oleh siswa. Nah, dalam hal ini adalah bagaimana supaya siswa menemukan ide pokok, mudah menemukan ide pokok, yaitu menentukan gagasan utama atau inti masalah dalam setiap paragraf. Jadi paragraf itu dibaca, kira-kira ide pokoknya apa ya? Nah, contohnya misalkan sekarang harga telur murah atau mahal? Murah, karena MBG-nya libur, gitu kan ya. Nah, itu apa yang menjadi ide pokoknya, gitu ya. Harga ayam turun apa naik? Turun. Kenapa? MBG libur. Nah, berarti mungkin ide pokoknya adalah pengaruh MBG. Pengaruh liburnya MBG misalkan. Nah, selanjutnya adalah menjawab pertanyaan 5W 1H. 5W itu apa? Ada? What, apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana, dan bagaimana. Apa itu MBG? Misalkan apa itu misalkan kebutuhan pokok, siapa yang mengadakannya, siapa yang membutuhkannya, siapa, di mana adanya, di pasar, di warung, atau di mana, kapan langkanya, saat ini, kan kemarin enggak, mungkin seminggu ke depan udah mulai langka lagi ya. Yang selanjutnya adalah menarik kesimpulan. Menarik kesimpulan itu apa? Menyusun ringkasan ya pada akhir dari seluruh rangkaian isi teks. Jadi dalam membaca pemahaman ini, teman-teman sekalian, melatih diri sendiri dan juga siswa pada dasarnya adalah bisa menyusun ringkasan di akhir dari keseluruhan isi teks. Misalkan isi teksnya itu ada 5 paragraf. Ya, ada SD mah nggak banyak-banyak ya. Bahkan kalau kelas rendah bisa jadi 2 paragraf, kelas tinggi 4 sampai 5 paragraf. Nah, itu dibuatkan ringkasannya teksnya seperti apa. Misalnya dibuat menjadi 2 kalimat. Nah, kosakata baru. Kosakata baru dalam hal ini adalah mengartikan kata-kata yang sulit berdasarkan kamus atau teks kalimat di dalam bacaan. Jadi dalam hal ini adalah mengartikan kata-kata sulit. Apa kata-kata sulit itu? Ya, kata-kata yang baru. Itu boleh serapan. Contoh misalkan bahasa mengkoordinasikan. Ya, bagi anak mah baru ya, bagi siswa, bagi murid kelas 5, kelas 6, koordinasikan ke apa ya? Oh, ternyata mendiskusikan, membicarakan. Nah, itu pun menjadi kosakata baru. Sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Boleh. Ya, gimana, Aryan? Ini kan sebagai calon pendidik, Pak ya? Ya. Bagaimana cara terbaik seorang guru apabila ada seorang siswa yang mudah menyerah untuk membaca teks panjang dan untuk memahami isi bacaan tersebut? Oke, baik. Tepuk tangan, good. Pertanyaan. Dalam hal ini tentunya ya, jangankan anak-anak ya, kita pun yang sudah dewasa, teman-teman sekalian, kalau misalkan diberi tugas oleh dosen ataupun harus membaca materi yang dalam hal ini mungkin bacaan saja yang panjang, itu akan menjadi jenuh ya, betul tidak? Iya, tentunya ada trik-triknya. Ya, trik-triknya. Nah, nanti kita akan belajar juga model pembelajarnya. Nah, teman-teman sekalian, supaya tidak jenuh, tentunya ada ritmenya. Nah, ada ritme yang harus kita perhatikan dalam memberikan ataupun menjawab
tentang teks ini ya, membaca pemahaman ini, yaitu boleh dibawakan ataupun gambar-gambar ya, gambar. Jadi atasnya diberikan gambar ataupun petunjuk ataupun tidak polos buku, tetapi ada gambar ataupun ada apa ya, semacam apa namanya, warna-warna lah, warna-warna, sehingga itu tidak menjadi monoton dan disesuaikan dengan dunianya. Jadi bacaan anak tentunya beda dengan bacaan dewasa. Bacaan siswa kelas 5, kelas 6 akan beda dengan kelas 1, apalagi dengan SMA. Nah, kita sesuaikan begitu. Ya. Selanjutnya adalah terakhir, di dalam mata kuliah ini ada salah satu model pembelajaran. Nah, model pembelajaran yaitu yang bisa. Jadi semua pembelajaran pun bisa, tapi cocok-cocokkan ya teman-teman sekalian. Yaitu ada tahapan model pembelajaran RADEX dalam hal ini. Nah, itu ada read, answer, discuss, explain, dan create. Ya. Nah, ini bisa menjadi sebuah apa? Sebuah solusi di dalam teman-teman sekalian nanti mengajar kepada siswanya, kepada muridnya. Nah, maka dalam hal ini murid menggali informasi awal dengan membaca materi di berbagai sumber. Nah, read, membaca. Yang kedua ada answer, menjawab. Siswa menjawab pertanyaan pembelajaran berdasarkan informasi yang didapatkan. Nah, kedua tahapan ini atau sintaks ini dilakukan di rumah. Ya, read, answer. Nah, sehingga akan lebih efektif read. Nah, tetapi sebelumnya kita pada pertemuan sebelumnya harus apa? Harus memberikan arahan terlebih dahulu. Read, answer, discuss. Discuss itu apa? Diskusi. Nah, diskusi itu dilakukan di sekolah. Yang ketiga ini 3, 4, 5, 6 ini dilakukannya di sekolah. Berdiskusi, siswa membahas jawaban secara berkelompok. Jadi setelah membaca, silahkan baca materi tentang misalkan sejarah ASEAN. Nah, dibacakan sejarah ASEAN. Contoh. Ataupun dibacakan tentang materi apa, gitu ya. Nah, selanjutnya ya ada answer. Nah, kita pun menyiapkan pertanyaan-pertanyaan. Misalkan tentang ibu kota Filipina, Manila, ya, dan lain sebagainya. Ibu kota di 11 negara ASEAN. Kalau itu di pembelajaran IPS. Kalau pembelajaran bahasa Indonesia, misalkan tentang cerita sejarah ataupun dongeng Tangkuban Parahu, bisa, dan sebagainya. Diskusi, siswa membahas jawaban secara kelompok, mendiskusikan, dikelompokkan ya. Misalkan satu kelas terdiri dari 25 anak, dikelompokkan menjadi 5 kelompok, berdiskusi kelompok dari jawaban masing-masing didiskusikan. Setelah itu siswa mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Presentasikan di depan kelas. Nanti ada yang menambahkan, ada yang menyanggah, ada yang bertanya, ada yang menjawab, ada yang menambahkan, dan lain sebagainya secara klasikal. Dan terakhir, create atau mengkreasi, yaitu guru menginspirasi siswa untuk menghasilkan karya atau ide yang baru. Nah, ide yang barunya apa? Yaitu sebuah, misalkan karya itu menceritakan ataupun membuat puisi, membuat sebuah karya, misalkan membuat tulisan antologi dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, itu mengkreasikan. Nah, dari contoh model pembelajaran RADEX ini, read, answer, discuss, explain, and create, itu bisa menjadikan AA dan Teteh di sekolahnya, para murid-murid di sekolah teman-teman sekalian, apabila yang sudah mengajar ataupun sudah praktek, itu akan membantu dalam materi membaca pemahaman. Ada yang ditanyakan?
Izin bertanya Pak, apakah diskusi dimulai dari fase A atau B atau C? Oke, baik. Nah, karena ini kelas tinggi ya, tentunya di kelas tergantung kelasnya. Ya rata-rata ya B bisa lah. Kalau A agak lumayan, kelas 1 kelas 2 mungkin lebih pengarahan. Tetapi lebih ke kelas disesuaikan. Tapi karena ini materinya di kelas tinggi, berarti bisa di kelas 4, 5 dan 6. Pak, saya mau bertanya tentang Ya. diskusi. Oke, silahkan. Diskusi itu kan ada 5 kelompok. Satu orangnya nggak mau berdiskusi. Bagaimana cara memperbaiki masalah tersebut di dalam kelas? Oke, baik. Tepuk tangan untuk yang bertanya ya, dua-duanya. Nah, kita sebagai guru, guru itu bukan sekadar mengajar ya, kan teman-teman juga belajar juga ya bagaimana manajemen kelas ya, manajemen kelas. Kita sebagai guru sebenarnya manajer di kelasnya. Nah, tentunya ketika misalkan kita sebagai guru manajer di dalam diskusi tersebut memberikan kesempatan, kayak saya barusan memberikan kesempatan siapa yang mau bertanya. Nah, yang satunya ini misalkan gini, supaya mungkin dalam hal ini dia mau bertanya, teman-teman sudah nanti giliran terakhir dikasih kesempatan. Ada yang bertanyakan atau mau disampaikan. Bisa jadi tidak mau menyampaikan mah, tidak mau bertanya mah. Nah, barangkali dia bisa jadi mau menjawab. Nah, beri kesempatan. Nah, sekarang mungkin kita akan melakukan evaluasi ya, karena evaluasi di dalam mata kuliah ini ada formatif dan sumatif. Ya, tentunya kalian juga sudah belajar tentang materi di manajemen pendidikan ya, atau manajemen kelas itu ada asesmen formatif dan asesmen sumatif. Nah, kita pun akan belajar tentang akan melakukan asesmen tersebut gitu. Oke, mungkin sekarang ya coba dibuka e-learningnya, kita akan belajar tentang evaluasi ya. Untuk evaluasi hari ini formatif, silahkan dimulai. A, klik. Oke, manakah dari berikut ini ya yang merupakan tujuan utama? Jawabannya mana? Oh, Dewi betul. Oke. Strategi membaca pemahaman yang melibatkan pembaca. Wih. Sebuah sekolah yang menerapkan model Wih, Ria, tepuk tangan untuk luar biasa. Kita beri hadiah dulu, Tessa. Nih, selamat mendapatkan buku. Nah, itu bisa diterapkan juga ya, teman-teman sekalian, untuk QISIS ini di sekolah-sekolah. Nah, itu biasanya anaknya rame-rame. Apalagi misalkan kita menggunakannya di Labcom. Nanti untuk selanjutnya kita akan belajar tentang menulis eksposisi ya di pertemuan ke-8. Nah, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nanti dicek dulu sebelum kepulangan ya. Nanti pas pertemuan selanjutnya dicek di e-learning ataupun si Akad Purwakarta ada tugas yang harus dikerjakan oleh teman-teman semua. Terima kasih, sampai berjumpa. Saya tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami. Demikian deskripsi singkat dan serta cuplikan mata kuliah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di kelas tinggi pada materi membaca pemahaman yang saya ampu. Semoga memberikan gambaran kinerja dan proses pengajaran yang saya lakukan di STK IP Purwakarta, khususnya di Prodi PGSD. Terima kasih kepada semua pihak yang sudah terlibat. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.